Selamat datang di tutorial pengisian ISPT Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Perkenalkan, nama saya Faradila, saya dari Administrasi Perpajakan, Program Vokasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan dan memperlihatkan tutorial pengisian ISPT PPH Pasal 4 Ayat 2. Untuk langkah pertama, kamu dapat mendownload aplikasi ISPT PPH Pasal 4 Ayat 2 di situs resmi DJP, yaitu www.pajak.go.id. Sini kamu dapat lihat ada aplikasi perpajakan, klik selengkapnya. Di aplikasi perpajakan ini banyak terdapat aplikasi ISPT masa PPH. Namun untuk mempermudah, kamu dapat menulis ISPT yang ingin kamu cari, yaitu SPT masa PPH 4 ayat 2 di nama aplikasi. Klik cari. Ini merupakan aplikasi ISPT PPH Pasal 4 Ayat 2, di mana terdapat dua versi, yaitu 1.0 dan 1.1. Kamu cukup mendownload ISPT masa PPH 4 Ayat 2 versi 1.1, karena ini merupakan aplikasi yang terbaru dan terupdate dari ISPT PPH masa PPH Pasal 4 Ayat 2. Selanjutnya di sini ada file installer ISPT masa PPH Pasal 4 Ayat 2 versi 1.1 dalam bentuk zip. Ini kamu klik, terus di download. File dalam bentuk zip ini kamu copy, kamu pindahkan ke lokasi penyimpanan data kamu. Ya, kamu paste di sini. Installer ISPT masa PPH Pasal 4 Ayat 2 versi 1.1 ini masih dalam bentuk zip. Langkah pertama yang harus kamu lakukan yaitu klik extract here. Maka akan muncul dua folder seperti ini. Klik aplikasi ISPT masa PPH 4 Ayat 2. Di dalamnya ada setup masih dalam bentuk zip, ekstrak lagi. Setup dalam bentuk aplikasi inilah yang kamu gunakan untuk menginstal aplikasi PPH Pasal 4 Ayat 2. Klik yes. Next, install. Continue. Aplikasi ISPT PPH Pasal 4 Ayat 2 telah terinstall. Kamu dapat melihatnya di lokal disk, program file, DJP, ISPT PPH 4 Ayat 2. Di sini sudah ada aplikasinya. Langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan yaitu connect database. Di sini ada database. Namun database yang terdapat di lokal disk ini tidak dapat digunakan karena sudah terisi. Maka kita dapat menggunakan database yang ada di installer PPH
pasal 4 ayat 2. Di sini ada database kosong, kita copy. Selanjutnya database-nya kita pindahkan ke folder penyimpanan kita. Kita buka soalnya dulu. Di sini nama PT kita PT Karya Teknik. Klik new folder, PT Karya Teknik sesuai dengan yang di soal. Kita ini selanjutnya kita rename setelah itu jangan lupa kita harus setting ODBC. ODBC itu ada di konsol kemudian search administrasi itu di sini ada ODBC 32 bit dan 64 bit. Ini tergantung dengan kapasitas laptop yang kamu gunakan. Saya akan menggunakan yang 32 bit. Klik sistem DSM, pilih DB PTH 4 ayat 2, add, kemudian cari Microsoft Exchange Driver MDI, klik finish. Data source name-nya itu data PT kita tadi sesuai di soal, yaitu PT Karya Teknik. Masa pajaknya itu Desember 2016. Untuk ini karena tadi kita menyimpan database itu di database, maka kita klik database, kita cari folder penyimpanan kita yaitu PT Karya Teknik, kita klik escape, oke, setelah selesai, selanjutnya adalah kita harus memastikan apakah region kita adalah Indonesia. Masih di kontrol panel, kita klik region. Format di sini harus Indonesia, karena sudah benar maka klik OK. Oke, ISBT PTH pasal 4 ayat 2 telah siap digunakan. Kita bisa masuk langsung ke ISBT-nya. Kita klik kita. Oke, koneksi database gagal, cek di item yang dipilih. Selanjutnya, kita harus ke program files. Begitu, kita 4 ayat 2, decision kita as administrator, yes, selamat datang di aplikasi PT 4 ayat 2. Klik OK. Koneksi database itu database yang tadi sudah kita buat, yaitu PT Karya Teknik Desember 2016. Klik OK. Selanjutnya adalah masukkan NPWP. Kita bisa lihat di soal mana ada di NPWP PT Karya Teknik. Kita tinggal copy saja. Oke. Langkah pertama yaitu mengisi profil wajib pajak. Untuk yang ada bintang merah itu, ini wajib mengisinya. Dan nama pemotong atau pemungutnya sesuai di soal yaitu PT Karya Teknik. Alamatnya ada di Jalan Raya Perjuangan 60 Kramat Jati 415. Kotanya itu Jakarta. Kode posnya itu 24235. Oke, kode pos juga bisa di copy dan kita klik kita tulis manual 24235. Nomor telepon ada 021 768 Nama kantong KTP ini sudah terotomatis pada saat Anda memasukkan NPWP.
NPWP penandatangan. Penandatanganan SPT itu dilakukan oleh direktur. Jika ini NPWP direktur ini, kita masukkan nama direktur ini. NPWP kuasa tidak perlu diisi, namun Anda bisa mengisinya jika perusahaan Anda memiliki surat kuasa. Penandatanganan bukti potong sama dengan penandatangan SPT. Di centang jabatannya ditulis yaitu direktur sesuai dengan di soal. Klik simpan. Apakah data tersebut akan Anda simpan? Klik yes. Klik OK. Data berhasil disimpan. Login ISPT untuk username-nya itu administrator. Passwordnya 123. Klik OK. Lalu kita ke program, ada buka Buat SPT dan buka SPT ini. Ada Buat SPT sesuai dengan di soal, yaitu kontaknya bulan Desember, maka Desember tahun pajak 2019 buat Oke, sebelum masuk ke pengisian soal, saya akan memperkenalkan khusus yang ada di SPT PPH pasal 4 ayat 2. Di sini ada program. Di program ini ada dua menu, yaitu buat SPT baru dan buka SPT yang ada. Buat SPT baru itu untuk membuat SPT, sedangkan buka SPT yang ada itu jika Anda ingin melanjutkan atau merubah SPT yang ada. Anda bisa klik buka SPT, klik buka, kemudian bisa buka untuk diedit kembali atau buat SPT terbit ulang. Ini kita buka klik untuk diedit kembali. Selanjutnya SPT PPH. Di sini ada daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPH pasal 4 ayat 2. Di sini merupakan daftar bukti potong, di mana daftar bukti potong akan otomatis terisi jika sudah diisi bukti potong. Untuk mengisi bukti potong, Anda bisa klik baru. Di sini bisa disesuaikan jenis transaksinya. Tinggal Anda klik misal hadiah undian, maka akan muncul menu seperti ini. Untuk nomor bukti potong itu ada 5 digit nomor bukti potong, kemudian PPH 4 ayat 2, klik bulan SPT-nya, klik tahun, klik PPH pasal 4 ayat 2. Tanggal pemotongan, tanggal sesuai transaksi, ini nama wajib pajak yang dipotong, diisi, ini jenisnya, jumlah brutonya, tarifnya berapa, dan PPH yang dipotong. Selanjutnya ada daftar bukti potong final. Ini hanya untuk deposito tabungan di konto BPSBI Jasa Giro. Selanjutnya ada daftar bukti potong 4 ayat 2. Sektor sendiri itu ada 3 kategori: sewaan tanah dan atau bangunan bagi orang pribadi atau badan, usaha jasa konstruksi, dan mereka yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Selanjutnya ada daftar SSP atau pemindah gituan. Di sini daftar SSP itu digunakan untuk membayar pajak yang masih harus dibayar. Kita cukup klik baru. Untuk kode KAP ini disesuaikan dengan pembayarannya. Uraian pembayarannya akan secara otomatis terisi. Masa pajaknya Desember sesuai dengan di soal tahun 2016. NPWP ini diisi sesuai dengan NPWP yang diperlihatkan dari bank. Jangan lupa tanggal setor. Jika kita melakukan pemotongan, maka paling lambat kita harus menyetor tanggal 10 bulan berikutnya, yaitu 10 Desember 2017. Namun jika kita menyetor sendiri, maka paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, yaitu 15 Januari 2017. Selanjutnya itu
daftar pembukuan, Anda tinggal klik baru di sini. Di sini ada surat pemberitahuan atau SPT, pasal 4 ayat 2. Di SPT ini merupakan akumulasi dari bukti potong, daftar bukti potong yang sudah kita isi, maka semuanya akan otomatis dimonitoring di SPT ini. Jangan lupa di sini nanti tanggal SPT-nya, tanggal laporan kita ubah, yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, yaitu 20 Januari 2017, maka kita lihat saja laporannya tanggal 12. Ini sudah cukup. Selanjutnya ada SPT. Hapus SPT ini dapat kamu gunakan jika SPT yang kamu isi salah dan kamu ingin menghapusnya, tinggal kamu klik hapus. Untuk menu cetakan, ini digunakan jika kamu ingin mencetak hak SPT dalam bentuk hard copy sebagai arsip perusahaan. Kamu dapat memilih uraian yang mana yang ingin kamu cetak, apakah itu daftar bukti potong, daftar PPh atas bunga deposito, pengalihan hak atas tanah bangunan, jasa konstruksi, maupun SPT induknya sendiri. Kamu dapat klik cetak di sini. Lapor data ke KPP. Lapor data ke KPP ini merupakan pembuatan file untuk melaporkan data SPT dalam bentuk CSV. Di sini kamu bisa klik masa pajaknya, yaitu tadi Desember. Tahun pajaknya 2016, kamu klik tampilkan data. Nah, di sini ada. Jika kamu sudah mengisi, maka nanti akan muncul jumlah PPh yang terutang dan jumlah SST yang telah dibayar. Di sini kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Untuk lokasi file ini merupakan lokasi penyimpanan file CSV kamu. Kamu dapat data dulu sesuai dengan lokasi penyimpanan kamu tadi, yaitu PT Karya Teknik. Kamu bisa klik Create File. Selanjutnya ada Utilities, yaitu profil wajib pajak. Ini digunakan jika terdapat kesalahan dalam pengisian profil wajib pajak, atau mungkin perusahaan kamu pindah alamat atau pindah KTP, kamu bisa klik ubah. Kemudian mengubah data tersebut, kemudian klik simpan. Ada referensi lawan transaksi. Referensi lawan transaksi ini dapat mempermudah kamu. Kamu dapat menuliskan di sini NPWP, alamat, nama, dan kode pos lawan transaksi kamu. Tinggal kamu klik tambah saja, maka kamu dapat mengisinya. Di sini ada nomor bukti potong. Nomor bukti potong ini dapat kamu ubah. Kamu bisa klik ubah. Di sini jangan lupa untuk bukti potong itu 5 digit. 4. Kita mulai dari 01 sesuai dengan transaksi kita. Simpan. Selanjutnya ada kantor pelayanan pajak. Ini merupakan kode KPP dan alamat KPP yang ada. Setting tarif. Setting tarif ini dapat kami gunakan apabila ada peraturan baru dan SPT belum update dengan tarif tersebut. Kami dapat setting tarif. Di sini dapat kami klik ubah. Kamu dapat klik simpan, kamu dapat klik yes. Oke. Impor data. Impor data ini dilakukan jika kamu sudah membuat file Excel dalam bentuk CSV, apakah itu lawan transaksi, bukti potong maupun SST, kamu dapat mengimpor data Excel tersebut ke aplikasi ISPT. Sedangkan ekspor merupakan kebalikannya, di mana kamu sudah membuat data di aplikasi ISPT, apakah itu data ekspor WP, bukti potong atau WSP, dan kamu ingin mengekspor data tersebut agar kamu mempunyai duplikatnya dalam bentuk Excel.
Selanjutnya ada set username password. Ini bisa kamu gunakan untuk men-setting username pada saat login tadi, yaitu administrator. Kamu bisa tulis di sini username baru kamu apa. Begitu juga dengan set password. Help. Menu help ini digunakan untuk membantu kamu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal. Ini merupakan transaksi yang terjadi dalam bulan Desember 2016. Pada tanggal 5, menyewa gedung perkantoran dari CV Gedung tidak memiliki NPWP. Ini kita masuk ke SPT-nya. Kita buka SPT yang ada Desember 2016 sesuai dengan yang di soal, karena masa pajaknya Desember 2016. Selanjutnya, klik SPT. Di soal merupakan transaksi sewa gedung. Maka yang kita pilih adalah daftar bukti potong final menyetor sendiri atas persewaan tanah dan atau bangunan, tujuan pribadi atau badan. Selanjutnya klik baru. MTPN ini merupakan nomor transaksi penerimaan negara. Biasanya MTPN ini kita dapat dari bank setelah kita melakukan pembayaran. Nah, kita isi di sini MTPN-nya yaitu 15 digit. Oke. Selanjutnya, jangan lupa tanggal pembayaran MSP. Lokasi tanahnya dulu kita isi. Lokasinya ada di Jalan Budiasari nomor 9 Tangerang. Lokasi. Selanjutnya jangan lupa tanggal pembayaran SSP. Di sini tanggal transaksinya tanggal 5 Desember sesuai dengan tanggal transaksi, karena berdasar tanggal transaksi kita langsung membayar. Nilai sewanya di sini terdapat sewa gedung 70 juta. Ada biaya pemeliharaan taman, biaya keamanan dan sertifikat, semuanya di total, sehingga total penghasilan bruto dari sewa tanah atau bangunan itu adalah 90 juta. Ini 90 juta. Dengan tarif sewa atas tanah dan bangunan yaitu 10%, maka PPh yang dipotong adalah 9 juta. Oke, setelah selesai, klik simpan. Klik kita berhasil disimpan. Oke, tutup. Kita tutup. Selanjutnya soal kedua yaitu Bapak Reza yang beramat di Kelapa II menerima hadiah undian. Untuk hadiah undian, kita pilih di daftar bukti pemotongan PPh pasal 42. Nah, di sini kita dapat klik baru. Jadi di sini kita cari hadiah undian. Untuk wajib pajak yang dipotong kita dapat klik tabel WP. Nah, tabel WP ini dapat kita cari jika kita telah mengisi daftar lawan transaksi tadi. Oke, kita ke lawan transaksi terlebih dahulu. Referensi lawan transaksi. Sini sudah dijelaskan NPWP dari Bapak Reza, maka kita anggap NPWP-nya tidak memiliki NPWP. Alangkah lebih baiknya kita isi sendiri, karena ya kita membuat referensi, nanti setiap kita menginput NPWP 000, maka yang muncul akan Bapak Reza. Jadi lebih baik diisi manual. Kita pilih jenis hadiahnya, kita pilih hadiah undian. Penghasilan bruto hadiah undiannya
di sini yaitu 20 juta. Tarifnya 25% sudah benar. Oke, CPL yang dipotongnya yaitu 5 juta. Jangan lupa tanggal pemotongan. Di sini tanggal transaksinya tanggal 9 bulan 12 2016. Nah, untuk bukti pemotongan ini merupakan transaksi pertama kita. Maka jangan lupa nomor bukti potong itu 5 digit. Kita klik 00000 0001 strip itu bulannya dulu, bulan 12 strip 16 strip PH 4 ayat 2. Oke. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu Bapak Ishak tidak memiliki NPWP menjual ke bidang tanah. Berarti masuk ke daftar PPh final tempat sendiri. Karena menjual tanah, maka dia melakukan pengalihan hak atas tanah di bangunan. Kita klik baru, NPWP-nya diisi 15 digit. NPWP ini biasanya kita dapatkan dari bank. Tanggal pembayarannya itu sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 14 Desember 2016. Jumlah BT-nya itu 100 meter, jadi kita kalikan terlebih dahulu dengan 950, maka dapat 55 juta. Ini untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan, ini kita sudah menggunakan tarif baru sesuai dengan PP 34 tahun 2016 yang berlaku 3 September, di mana untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan selain rumah susun sederhana dan rumah sederhana itu 2,5%, maka 55 juta. Pajak yang dipotongnya 2,5%-nya yaitu 1.775.000. Kita klik on yes, kecuali itu. Transaksi nomor 4, membayar dividen kepada Ibu Novi. Maka kita dapat lihat di sini daftar bukti pemotongan dengan PPh 4 Kita klik baru. Ini kita bisa memilih dan mencari transaksinya, yaitu dividen yang diterima atau diperoleh bagi pajak dalam negeri. Oke, ini merupakan transaksi pemotongan bidang kedua. Maka jangan lupa nomor bukti potong itu hanya 5 digit, 002. Nah, ini bulannya dulu 12, tahunnya 16, tentu PPh 4 Tanggal pemotongannya sesuai dengan transaksi, yaitu 16 Desember 2016. Bagi pajak yang dipotong, WP ini jika kita sudah mengisi laman transaksi. Karena kita belum mengisi, kita tulis manual saja. Ini tulis ini. Oke. Secara otomatis ini mengatakan NPWP tidak terdaftar. Silakan yang sudah terbaru klik OK. Kita tulis di sini namanya Novi. Alamat. Alamat bisa dilihat di soal. Tinggal kita copy.
Oke, kita klik lagi tadi daftar bukti pemotongan KTP ya. Klik baru, klik yang dividen. Oke, karena terjadi kesalahan teknis, tadi tiba-tiba ISPT-nya tidak merespon, maka kita harus membuat ulang, yaitu jangan lupa nomor bukti potong itu ada 5 digit 000002 karena ini merupakan transaksi kedua kita, slash masanya 12, tahunnya 16, garis miring PPh 4 Untuk tanggal pemotongan itu sesuai dengan yang di soal, yaitu tanggal 16/12/2016. 16/12/2016 kita dapat dipotong. Kode WP ini jika kita telah mengisi daftar referensi awal transaksi. Nanti kita belum mengisi, maka kita selesai saja. Kita copy dari soal. Nah, yang PWP tersebut tidak terdaftar, silahkan untuk baru. Kita klik OK. Namanya itu yaitu Izinovi sesuai dengan soal. Untuk alamatnya kita bisa membuka soal, yaitu ada di Jalan Duren Sawit. Kita copy. Depok dan teleponnya tidak di soal, maka kita copy dan salah, sudah otomatis menginformasi alamat yang dicari. Untuk jumlah dividen yang diterima Izinovi itu sebesar 100 juta. Jadi kita pilih 100 juta. Tarifnya itu benar 10%, maka secara otomatis data yang dipotong yaitu 10 juta. Kita klik simpan. Apakah data tersebut akan disimpan? Klik yes. Klik OK. Tutup. Selanjutnya yaitu menerima bunga deposito dari Bank Mandiri sebesar 25 juta dengan jumlah tabungan 250 juta. Kita cari bunga deposito. Daftar bukti potong terbaru atas bunga deposito tabungan untuk diskonter. Di sini depositonya yaitu bunganya 25 juta dengan tabungan 250 juta. Sudah memenuhi ketentuan karena untuk bunga deposito sendiri minimal tabungannya yaitu 3.500. Ini merupakan nasabah yang satu. Nilai objek pajaknya tadi itu adalah bunganya 25 juta. Ingat, bunga deposito atas bunga yang kita terima. Untuk PPh yang dipotong atas bunga deposito itu tarifnya adalah 20%. Maka 25 juta dikali 20% itu dapatlah PPh yang dipotong sebesar 5 juta. Ini klik simpan. Apakah data tersebut akan disimpan? Klik yes. Klik OK. Tutup. Transaksi sudah selesai. Transaksi kita sudah selesai. Kita bisa tadi klik lagi simpan. Oke, tutup. Kita bisa lihat di SPT. Di sini sudah masuk, sudah otomatis ya terinput. Ada bunga deposito, ada hadiah undian, dan ada sewa tanah atau bangunan. Nah, di halaman 2 ini ada WP tadi yang mengalihkan hak atas tanah dan bangunan dan dividen yang diterima tarif inflasi. Tanggal lapor SPT, kita tahu tanggal lapor itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, yaitu 20 Januari 2017. Di sini kita bikin saja, kita lapornya tanggal 12 ya. Klik simpan. Oh ya, sebelum klik simpan, SSP ini akan secara otomatis terisi jika kita sudah mengisi. Surat kuasa kamu centang jika kamu mengisi surat kuasa. Oke, tutup. Selanjutnya kita bikin dulu SSP ya, daftar surat setoran pajak. Kita klik. Nah,
Di sini ada PPh yang harus kita bayar sebesar 20 juta. Kita klik baru, kita sesuaikan kode jenis pajaknya, yaitu yang pertama 41128. 28/4, yaitu atas pembayaran bunga deposito. Nah, di sini kita lihat jumlah yang harus dibayar, makanya Desember 2016 ya, benar, ini sudah otomatis. NPPN itu yang kita dapatkan dari bank ketika kita membayar pajak, 15 digit. Untuk jumlah pembayarannya kita tulis 5 juta. Untuk tanggal lapor itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya jika kita melakukan pemotongan, namun jika kita menyimpan sendiri tanggal 15 bulan berikutnya. Maka kita di sini buat saja kita lapornya itu tanggal 11. Klik OK. Nah, di sini sudah terdaftar, sudah masuk dokumennya. Kemudian kita klik baru lagi. Di sini ada kode selanjutnya yaitu 405. 405 atas hadiah undian. Ya, kita masukkan lagi NPPN-nya. Kita dapatkan dari bank 15 digit. Jumlah pembayarannya itu 5 juta. Untuk tanggal pengaturannya itu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ya, karena hadiah undian ini cukup top. Maka kita pilih saja tanggal 9. Apakah data SSP akan disimpan? Klik yes, klik OK. Dan yang terakhir, kita klik baru lagi untuk HAP atau KJS 419, yaitu atas dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, di sini NPPN-nya kita isi lagi, yaitu 15 digit. Nah, ini yang kita terima dari bank. Tanggal jumlah pembayarannya 10 juta. Untuk tanggal setor, kita melakukan pemotongan, maka kita pilih tanggal 9 Januari 2017. Apakah data tersebut akan disimpan? Klik yes, klik OK. Di sini daftar surat setoran yang harus dibayar 20 juta sudah sama dengan surat setoran pajak yang telah kita bayar, yaitu 20 juta. Lanjutnya klik tutup. Untuk membuktikan, kita dapat melihat di SPT. Tadi SPT ini belum tertentang, namun sudah tertentang secara otomatis ya. Jumlah lembarnya 3 karena tadi kita telah mengisi. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita akan ke menu cetakan. Nah, menu cetakan ini dapat kamu pilih SPT mana yang akan kamu cetak. Untuk perusahaan yang biasanya ingin mempunyai hard copy-nya sebagai arsip, kamu klik cetak di sini. Oke, kita tutup. Nah, selanjutnya lapor data ke KPP. Klik masa pajak, klik tahun pajak. Masa pajak kita sesuai dengan soal, yaitu Desember tahun 2016, tampilkan data. Nah, di sini terdapat PPN terutang sebenarnya 37.375, namun kita telah membayar sendiri 10 juta, dan yang telah dibayar ini yang kita potong 20 juta. Jumlahnya tidak nol ya, berarti kita sudah membayar seluruhnya. Untuk membuat file CSV yang kita gunakan untuk melaporkan data SPT ke KPP, kita dapat memilih lokasi penyimpanan data CSV kita. Klik lokal disk D, tempat kita penyimpanan data. Tadi kita menyimpannya di PT Karya Dompet. Selanjutnya kita klik create file. Pelaporan data SPT PPh 4 ayat 2 untuk masa pajak 12 tahun 2016. Pemunculan ke 0 berhasil diekspor. Ya, ini data D, tempat kita menyimpan data ya.
di nama Faradila, PT Karya Teknik. Nah, sudah dalam bentuk CSV, klik OK. Kemudian klik tutup. Selanjutnya kita klik keluar. Untuk membuktikan apakah file CSV sudah tersedia, kita bisa klik lokasi penyimpanannya, database PT Karya Teknik. Sini kita bisa lihat ada folder dalam bentuk CSV, value file. Jangan pernah kamu melakukan rename atas nomor ini, karena ini merupakan nomor mutlak yang tidak dapat diganti. Jika kamu merename, maka data kamu tidak akan bisa dibaca oleh pihak KPP. Oke. Terima kasih telah melihat tutorial ISPT PPH Pasal 4 Ayat 2. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial ISPT selanjutnya.